Tertulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta. Masih harap cemas walau yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Kenapa naik kereta api? Kenapa tidak naik pesawat, kan lebih cepat? Mas, saya ingin naik kereta api karena saya ingin menikmati perjalanan yang lebih lama dengan Mas. Kayak mau pisah saja kamu. Mas, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dan perpisahan itu tidak bisa kita hindari, Mas. Mas, saya ingin menikmati rasa romantis di kereta api bersama Mas. Kalau boleh saya tebak, kamu pasti kesini mencari Sheila, ya kan? Sheila nggak ada. Kalau iya kenapa? Pak Robi yang minta saya mencarinya. Kalau lu sampai menemukan Sheila, lu mau kembalikan dia buat siapa? Buat lu atau untuk Pak Robi? Kalau gue jawab keduanya, pengaruhnya apa buat lo? Yo, lu mau tahu nggak? Kenapa sampai Sheila kabur dari rumah? Karena gue menolak ajakan kawin lari dari dia. Kalau lu sampai menemukan Sheila, jangan harap dia akan balik lagi sama lu. Karena dia udah muak sama lu. Mendingan lu serahin semuanya sama gue. Yo, kalau lu memang mau mengembalikan Sheila untuk Pak Robi, mendingan lu serahkan semua alamat teman-temannya sama gue. Biar gue yang mencarinya. Gue sih bisa aja ngasih alamat-alamat di mana kemungkinan Sheila berada sekarang. Tapi gue mau tanya satu hal sama lo. Kenapa lo tolak ajakan Sheila untuk kawin lari? Apa lo takut rencana lo gagal? Rencana? Gue nggak punya rencana untuk menguasai hartanya Pak Robi. Gue kan nggak bilang rencana itu untuk menguasai harta Pak Robi. Kok lo ngomong kayak gitu? Kena lo Ted sekarang.
berarti gue semakin yakin apa yang menjadi kecurigaan Pak Robi sama lo. Aryo, tunggu. Maksud kamu apa? Yo, Aryo. Apa maksud kamu, Aryo? Apa? Saya teringat kakak saya. Oh, Mas pernah ke Jogja sebelum ini? ya sering. Saya punya rekan bisnis di sana. Kenapa? Saya tidak tanya sekarang ini, Mas. Tapi waktu Mas kuliah dulu. Saya pernah tinggal di sana sebulan. Waktu itu saya masih mahasiswa. Ya untuk membuat skripsi. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Rumah tua berarsitektur Belanda itu, di depannya ada sebuah pohon besar. Pohon jambu. Di sana saya tinggal bersama kakak saya perempuan. Ibu saya meninggal ketika saya masih kecil. Dan kakak saya menggantikan posisinya sebagai ibu saya. Kami saling menyayangi. Kami seperti belahan jiwa. Apabila kakak saya sakit, saya ikut merasakannya. Dan apabila kakak saya kecewa, saya juga ikut merasakan kekecewaannya. Begitu sebaliknya. Kamu sangat beruntung mempunyai ikatan keluarga yang begitu erat. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali kamu. Hingga suatu hari, saya melihat perubahan yang ada dalam diri kakak saya. Dia sering melamun, menghabiskan waktunya di stasiun, menanti laki-laki yang dia cintainya, yang memberikan janji dan harapan. Yang ternyata laki-laki itu mengkhianatinya. Sampai pada akhirnya kakak saya terganggu ingatannya. Dan hidupnya berakhir di rel kereta api. Badan dan hatinya tercabik-cabik, hancur sehancur-hancurnya. Saya ikut prihatin. Cinta kadang memang bisa berakhir dengan sangat mengerikan. Laras, saya janji, saya tidak akan mengkhianati kamu. Hatimu yang terpilih. Saya suka rumah seperti ini. Asri, ya? Mas pernah ke sini? Pernah? Ya, sekarang ini. Mas, pohon jambu ini masih ada. Cuman bedanya sekarang semakin besar ya, Mas. Mas ingat kan? Heran. Dari tadi pertanyaanmu tuh aneh-aneh.
saya? Kamu tidak kenal sama ayah saya? Rupanya dia sudah lupa, Ayah. Selamat datang Raden Bagas Suryadi yang terhormat. Selamat datang di rumah ini lagi. Jadi, Hera, saya yang di dalam foto bersama istri kamu yang tidak pernah mengkhianati kamu. kurang ajar. Sudah, cukup. Ada apa ini? Setelah sekian tahun menanti, akhirnya tiba saatnya ketemu dengan tampang seorang yang menghancurkan kehidupan kamu. Saya tidak mengerti. Ini mungkin ada artinya buat kamu. Nih, lebih jelas lagi. Loh, dari mana dapat foto ini? Dari mana? Dia adalah kakak saya yang mati di atas rel kereta api dan penyebabnya adalah kamu. Jadi semua ini rencana jahat kalian? Semuanya sandiwara dan istri saya tidak bersalah. Iya, biar kamu juga ikut merasakan bagaimana ditinggal dan sakitnya dikhianati sama orang yang kamu cintai. Semua yang terjadi tidak seperti apa yang kalian sangka. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapapun. Saya tidak tahu kalau Dara menganggap hubungan kami itu serius. Kami hanya bertemu beberapa kali pada saat saya sedang menyelesaikan skripsi. Saya tidak menduga kalau begini jadinya. Saya menyesal sekali dan saya mohon maaf. Maaf. Kamu bilang maaf. Kamu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami setelah ditinggal Dara? Hidup kami hampa, kosong, kering. Dan kami tidak pernah tersenyum. Apalagi Laras, yang sebenarnya hidupnya penuh harapan, sekarang penuh ketakutan dan trauma terhadap laki-laki. Saya kehilangan kebahagiaan dan kehilangan anak saya. Semua ini gara-gara kamu, ngerti? Mas, saya pikir kita hanya buang-buang waktu saja. Biar saya urus dia. Laras. Laras. Ya. Kamu tahu, gara-gara perbuatan kamu, saya jadi menderita. Kenapa? Karena Laras baru mau menerima saya kalau dia sudah bisa melampiaskan dendamnya sama kamu. Tapi saya tidak. Diam. Sudah saatnya kamu harus mati. Biarkan dia hidup. Biarkan dia pergi, Mas. Laras, Dia akan lebih menderita kalau dia hidup. Karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia akan mati merana.
kamu sudah gila? Hah? Bertahun-tahun kamu korbankan hidup kamu hanya untuk menunggu kesempatan hari ini, hari kematian dia. Jadi, sekarang sudah saatnya dia harus mati. Pergi, kamu sekarang pergi, cepat, pergi. Jangan, Mas, jangan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia harus mati. Biarkan dia pergi, Mas. Ada apa? Ada apa dengan kamu? Hah? Apa kamu sudah gila? Kamu kan tahu kematian dia akan membebaskan diri kamu dari trauma akan pernikahan. Dan kematiannya juga saya tunggu-tunggu supaya saya bisa memiliki kamu. Ada apa sebenarnya dengan kamu? Apa kamu mencintai dia? Mas, dia kan sudah mendapatkan balasannya. Dan saya tetap memegang janji saya. Kita akan segera menikah, Mas. Hatimu yang terpilih. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa saya yang telah saya perbuat pada anak dan istri saya. Ampunilah semua keangkuhan saya yang tidak percaya pada kesetiaan istri saya. Dan saya telah menyanyiakan hidup mereka. Dini, maafkan saya. Ma? Mama? Ma? Ma? Mama kenapa, Ma? Ayo, Papa pulang. Mama mimpi. Aryo, Ma, Mama barusan mimpi. Papa udah nggak ada lagi dalam kehidupan kita, Ma.
Mama mau Aryo ambilin minum. Mama mimpi Papa mau jemput kita, yuk. Terus Papa ditabrak sama mobil. Papa baik-baik aja sekarang. Malah mungkin sekarang dia lagi seneng-seneng sama istri barunya. Jangan-jangan ini firasat. Ma, udah dong. Papa lagi. Kalaupun terjadi apa-apa sama Papa, itu bukan urusan kita lagi, Ma. Kan Papa sendiri yang mutusin hubungan antara kita sama Papa. Maaf, Ma. Mama mendingan sekarang tidur lagi. Mama istirahat, nggak usah punya pikiran yang macam-macam. Ya. Udah, Mama istirahat ya.